Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa ala man yasha'u min ibadihi bi adai afdhalit ta'at wa ihtisabi afdhalis sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa qudwatahu wa uswatahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk kesekian kalinya khatib berwasiat pada pribadi dan pada kita semua untuk membekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Jumat yang lalu kita baru saja memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita ingin mengungkap pesan kemajuan, pesan keunggulan dan daya saing di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan merujuk pada surat Bani Israil surat 17 ayat 1, lalu nanti surat An-Najm surat 53 ayat 1 sampai 18 dan beberapa hadis lainnya. Dari ayat-ayat Al-Quran dan juga berbagai literatur tentang sirah nabawi seperti karangan Muhammad Husain Haikal, Hayatu Muhammad, juga dari Ar-Rahiq Al-Makhtub yang ditulis Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kita tahu Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-13 kenabian atau menjelang hijrah. Tahun itu disebut Amul Huzni, tahun prihatin, karena orang terdekat Rasulullah sudah tiada, Siti Khadijah, kakeknya dan lainnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak tempuh kurang lebih 1680 km. Kalau naik onta itu kurang lebih 2 bulan pulang pergi. Tapi dalam waktu yang singkat, dengan mengendari buruk dari Masjid Aqsa naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah dari Allah salat 5 waktu, serta diperlihatkan hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka. Apa maknanya semua ini? Makna pertama adalah
bahwa manusia bisa mencapai puncak keunggulan, liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Ini suatu kebahagiaan tingkat tinggi yang didambakan oleh para ahli tasawuf. Jarak Rasulullah dengan Allah begitu dekat, sehingga jaraknya itu seperti dua busur anak panah, begitu dekat. Yang kedua, mengandung pesan tentang berakhirnya kepemimpinan dari Bani Israel yang berpusat di Palestina. Dari Nabi Ishak nanti lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Kepemimpinan itu pindah kepada Rasulullah SAW. Pemindahan ini kenapa Bani Israel dianggap sudah tidak amanah. Di dalam Quran Al-Baqarah 42 dan 144, Nabi Bani Israel diberikan oleh Allah berbagai kenikmatan, tapi disalahgunakan. Ya Bani Israel, izkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ini di surat Al-Baqarah 44 dan Al-Baqarah 144 itu sama redakturnya. Yang ketiga, dan umat rahmatullah mengingatkan kita bahwa untuk maju itu modalnya adalah akhlakul karimah. Ini bisa kita lihat surat Bani Israil surat 17. Sebelumnya surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl. Nahl itu lebah. Di dalam An-Nahl 68 diceritakan akhlak lebah. Karakter akhlak mulia lebah itu, satu, dia menjaga lingkungan yang bersih. Dua, dia selalu memakan sesuatu yang halal dan thayyiban. Yang ketiga, dia selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Dan yang keempat, dia selalu memberi manfaat dalam kehidupan. Ini akhlak. Ini surat An-Nahl ayat 16 sebagai modal untuk maju, maka kemajuan itu dicapai, dilambangkan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sedang umat rahimahullah, yang keempat, pesan lain adalah bahwa untuk mencapai kemajuan kita harus menguasai ilmu dan teknologi. Di sini tergambar bahwa Nabi bisa mendayagunakan energi cahaya yang disebut buraq, yang kecepatannya per detik itu 300.000 km. Dalam studi-studi ilmu alam, intinya adalah bisa memanfaatkan energi yang ada di alam. Maka sekarang seperti kita memanfaatkan cahaya matahari untuk energi listrik dan kegiatan-kegiatan industri lainnya, juga dengan memanfaatkan suara, angin dan lain sebagainya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memanfaatkan energi cahaya. Hadirin sedaya rahimahullah. Ini modal yang pertama. Lalu modal yang kelima, perlunya ada benchmarking. Benchmarking artinya kita mengambil model kesuksesan yang dicapai para pendahulu. Makanya Nabi Muhammad tadi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, karena mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah yang bisa menyontohkan kerja yang ikhlas. Mereka bisa menyontohkan kerja yang cerdas. Mereka juga bisa mencontohkan kerja yang tuntas. Jadi ini yang disebut dengan proses benchmarking. Kita mengambil model. Seperti kita mau membangun
kampus dan sebagainya, kita misalnya berkunjung ke negara yang maju dari segala arsitekturnya dan sebagainya, ini adalah merupakan bagian dari proses benchmarking. Ini untuk mencapai satu kemajuan. Lalu untuk mencapai kemajuan yang lainnya, sebagaimana di dalam pesan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ini adalah perlunya hubungan dengan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di dalam kitab Durratun Nasihin, Utsman Al-Khubawi malah mengatakan, jika kita ingin punya modal hidup di alam kubur, kata Utsman Al-Khubawi, ada 4. 1, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan lupa baca Quran. Yang ketiga, jangan lupa bersedekah. Yang keempat, senantiasa membaca tasbih. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita dapat melaksanakan pesan dari Isra dan Mi'raj, yaitu pesan kemajuan, pesan keunggulan, pesan ketinggian, yaitu hubungan dengan Allah yang kuat. Kedua, kepemimpinan yang aman. Ketiga, akhlakul karimah. Yang keempat, penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima adalah sholat. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkan jalan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'imin.